Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat pada kita semua, sehingga pada siang hari ini saya dan teman-teman bisa hadir di ruang kelas ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang insya Allah nanti akan saya jelaskan pada kegiatan diskusi hari ini. Salawat serta salam tak lupa selalu kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita termasuk dalam golongan-golongan yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan yang paling utama saya ucapkan banyak terima kasih sekali untuk kesediaan waktunya mendukung kesuksesan acara pagi hari ini dengan berada di ruang kelas ini. Tak lupa saya ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bumi Jawa 3 yang telah memberikan saya kesempatan, memberikan fasilitas, memberikan izin untuk siang hari ini melaksanakan aksi nyata modul 1.4 dan dengan judul budaya positif. Itu saja dari saya sebagai pembuka. Mohon kiranya untuk Bapak Kepala Sekolah memberikan sepatah dua patah kata pada acara siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ibu, terutama Ibu Anis Pujiati yang telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pada kesempatan pagi hari ini. Bangga sekali rasanya saya kegiatan ini dapat berjalan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan sampai pada siang hari nanti. Harapan saya kegiatan ini bisa berjalan tidak hanya pada hari ini, tetapi pada waktu-waktu yang akan datang ini tetap dijalankan, diprogram, misalkan sebulan sekali atau 2 kali, barangkali itu lebih baik. Tidak hanya kegiatan ini dilaksanakan karena adanya kegiatan guru penggerak, tetapi kalau di program seperti yang saya sampaikan tadi, alangkah lebih baiknya itu dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan pembelajaran yang ada di kelas-kelas kita. Untuk pematerinya, saya percaya, saya yakin panjenengan semua mampu. Panjenengan semua mampu. Nanti bergilir, semua menjadi pemateri, tidak usah berbicara yang banyak-banyak. Yang penting informasi apa yang perlu disampaikan, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, caranya bagaimana, itu akan lebih baik. Tidak usah terlalu lama dengan materi yang banyak teori, tetapi dengan yang praktis. Barangkali bisa semuanya nanti sebagai pemateri, sebagai awalnya saya pun siap menjadi pemateri. Yang penting ini dilaksanakan
secara rutin, tidak hanya insiden karena adanya calon guru penggerak, tetapi ini sebagai momen, sebagai titik awal kita untuk melangkah ke yang lebih baik lagi. Itu harapan kami. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan lancar, sukses tanpa ada kendala, dan insya Allah untuk kegiatan ini tanpa halangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anis dan rekan-rekan atas dukungan dan bantuannya. Itu yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak untuk perakatannya. Pada kesempatan kali ini langsung saja nih Bapak Ibu. Di sini saya akan mencoba memberikan sedikit penjelasan mengenai materi yang sudah saya dapatkan di modul 1.4. Ini adalah modul terakhir di modul 1. Dengan judulnya adalah budaya positif, di mana aksi nyatanya saya diminta menyebarkan pemahaman saya kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Selanjutnya, mohon maaf, pantun lagi. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa membawa benar. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga hati kita riang dan senang. Amin. Terima kasih. Yang senang Ibu. Insya Allah materi ini bagus sekali sebagai kita seorang pendidik yang setiap harinya berhadapan dengan anak, berhadapan dengan siswa, dengan berbagai model anak, dengan berbagai karakter anak. Di sini insya Allah nanti ada sedikit penjelasan. Selanjutnya, topik perbincangan kita hari ini adalah pengenalan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya tanya dulu, ketika Bapak Ibu mengenal atau mendengar kata budaya positif, itu yang terngiang di kepalanya Bapak Ibu itu apa? Kebiasaan Yang baik. yang baik. Ya. Ada lagi? Ya, kaitannya dengan budaya positif ini nanti subnya banyak sekali. Tidak hanya berbicara hal-hal yang baik dari sisi murid, tetapi juga berbicara hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada pada murid. Sebelum ke budaya positif, saya mereview sedikit kaitannya dengan filosofi pendidikan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ini adalah bapak pendidikan kita yang filosofinya menjadi dasar dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan kita adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang digarisbawahi dari filosofi pendidikan ini adalah adanya kata menuntun segala kodrat. Anak terlahir itu membawa kodratnya masing-masing, baik dari kodrat alam maupun dari kodrat zamannya. Kodrat alam itu meliputi di mana dia tinggal, bagaimana kondisi tempat dia tinggal, bagaimana keadaan rumahnya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang tuanya, itu masuk ke dalam kodrat alam. Sedangkan dengan kodrat zaman, itu terkait dengan zaman yang sedang dilewati, zaman sekarang. Tentunya berbeda antara dulu kita sebagai murid, zamannya kita dulu sebagai murid, jelas sekali berbeda dengan zamannya anak-anak kita sekarang ini. Makanya kita
sebagai pendidik diharuskan menuntun dua kodrat itu secara bersama-sama. Kodrat alamnya iya, kodrat zamannya iya. Makanya di kodrat zaman terutama pendidikan sekarang lebih mudah karena dipermudah dengan adanya kemajuan teknologi. Itu terkait dengan kodrat zaman. Selanjutnya, nah, menurut Ki Hajar Dewantara juga, kita sebagai seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Petani yang menanam benih. Kita petani, anak didik kita itu adalah seorang benih. Jika kita sebagai seorang petani itu benar-benar menuntun benih kita dengan memberikan dorongan, motivasi, memberikan tempat yang nyaman, pembelajaran yang menyenangkan, sekalipun benih itu tidak baik, maka dia akan tumbuh dengan optimal. Tetapi berbeda ketika kita sebagai seorang petani mendapatkan benih yang baik, tetapi kitanya abai, masa bodoh dengan anak-anak kita, maka yang tumbuh adalah tanaman jagung itu bisa tumbuh, tetapi dia tidak akan optimal. Seperti itu yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita adalah petani, dengan anak-anak kita adalah benihnya, dan lingkungan sekolah kita adalah tempat untuk menyumai benih itu. Jadi antara guru dengan sekolah itu sinkron, punya fungsinya masing-masing. Selanjutnya, sebagai seorang guru, ini adalah beberapa nilai yang harus kita miliki. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu adalah bagaimana kita memfasilitasi segala kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah reflektif, di mana seorang guru itu harus terus bercermin, merefleksikan diri dari proses kegiatan pembelajaran kita, mana yang sekiranya sudah baik, mana yang belum baik, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang memang benar-benar itu tidak berdampak apapun dengan murid kita. Refleksi. Kemudian mandiri, kita juga dituntut mandiri, melakukan pekerjaan kita sendiri. Selanjutnya, mandiri di sini bisa diartikan kita sebagai guru harus terus berupaya belajar sendiri, terus belajar. Kalau belajar kan bisa dengan orang lain, tapi kalau diri kitanya sendiri tidak ada keinginan untuk belajar, maka tidak akan terjadi. Selanjutnya, kolaboratif. Ini adalah kemampuan kita untuk bekerja sama dengan orang lain. Kerjasama di sini bukan hanya dengan guru, murid pun itu bisa diajak berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kolaborasi bisa dengan rekan guru, murid, wali murid, dan seluruh warga sekolah bisa kita libatkan. Selanjutnya adalah yang terakhir, guru itu dituntut untuk terus berinovatif, selalu mengembangkan pembelajaran yang kekinian, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Sekarang ada pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Ini profil pelajar Pancasila dengan ke-6 dimensinya, di mana untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini terkait dengan teori kontrol. Kalau berbicara teori kontrol, kita selalu berpikir kita bisa mengontrol peserta didik sesuai dengan keinginan kita. Tapi ternyata itu salah. Bahwa ilusi guru bisa mengontrol murid itu salah. Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Jadi orang lain tidak
mengontrol diri kita. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga paradigma yang salah. Seringkali kita selalu membuat rasa bersalah, membuat anak bersalah biar anak itu sadar. Itu ternyata bukan teori kontrol yang positif, melainkan teori kontrol yang negatif. Karena ketika membuat anak itu merasa bersalah, nanti dampaknya adalah siswa itu gagal. Dia hanya akan berperilaku positif karena dia berperilaku positif karena menghindari hukuman, misalnya seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ini juga salah. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita sama. Padahal kenyataannya bahwa kebutuhan setiap diri kita itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol paradigmanya berubah bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu juga berubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak kita ketika berperilaku buruk itu jangan disalahkan, tetapi dicari kebutuhan mana yang sebenarnya ingin mereka penuhi. Nanti ada di materi 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di sini ditekankan bahwa hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, tapi di teori kontrol itu diubah menjadi model berpikir menang-menang. Ketika anak dapat masalah kan, anak pengennya baik kita, tapi tetap di siswa itu ada yang kalah, kita yang menang. Tapi kalau nanti di teori segitiga restitusi, kita berpikir bagaimana caranya menyelesaikan solusi dengan cara yang anak ya senang, guru juga senang. Seperti itu. Nah, sekarang kita berlanjut ke pembahasan inti, yaitu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dengan tujuannya menjadi murid yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, berarti guru berperan sangat penting untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian ada 6 komponen di budaya positif, berarti tidak melulu tentang peraturan, anak disiplin, tidak, tetapi ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada kebutuhan dasar manusia, terus ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Selanjutnya 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Maaf agak panjang karena 50 slide. Kemudian ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nih, disiplin positif. Kata disiplin ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar disiplin mengacu pada disiplin diri. Disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan lewat ancaman atau hukuman. Jadi
kalau kita lihat di sini ada kata imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman, kan seringkali kita gunakan untuk mendisiplinkan anak. Kamu kalau bisa seperti ini nanti ibu kasih ini. Kamu kalau seperti ini ibu hukum seperti ini. Itu sebenarnya tidak bisa dilakukan karena berdampak tidak baik juga. Walaupun itu adalah memberikan penghargaan. Di sini, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang diharapkan kita sebagai seorang pendidik itu memunculkan motivasi yang ada pada diri sendiri agar anak itu berperilaku baik. Makanya ketika tadi misalnya kalau kamu dapat nilai 100 nanti ibu kasih hadiah kayak gitu, itu tidak bisa. Tapi yang harus dilakukan kita adalah memunculkan motivasi sendiri. Motivasi yang ada pada diri sendirinya. Kenapa saya harus dapat nilai 100 ya? Ya seperti ini. Kenapa saya harus datang tepat waktu? Kenapa saya harus memakai topi? Aturan-aturan itu harapannya anak menyadari sendiri bentuk tanggung jawabnya. Dan tugas kita sebagai seorang pendidik adalah membimbingnya. Membimbing anak untuk menemukan jawaban-jawaban atas permasalahannya sendiri sehingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan perilakunya. Sedangkan nilai-nilai kebajikan ini seringkali kita dengar, banyak sekali yang kita jadikan acuan dalam nilai-nilai kebajikan. Yang terdengar sangat familiar adalah di profil belajar Pancasila, seperti beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, kritis. Ada dari Ibu Primaries program, contohnya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keindahan, sampai komitmen. Sini ada dapat dipercaya sampai terbaik dari memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita harus tanamkan. Yang harus kita tanamkan pada anak kita. Jadi disiplin bukan berarti anak patuh pada aturan, tapi ini anak memiliki nilai kebajikan ini dalam setiap perilakunya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dengan rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ibu makan kan setiap pagi? Ya. Kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi? Makan. Nah, inilah kebutuhan dasar kita yang selama ini dilaksanakan tapi tidak nyadar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita makan tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Bertahan hidup di sini bisa kaitannya dengan kebutuhan secara fisik, biologis, seperti makan, minum, itu kan tujuannya untuk bertahan hidup. Ini masuk ke dalam kebutuhan dasar yang dikelompokkan di lupa. Yaitu untuk sayanya lupa. Kan ada kebutuhan dasar untuk batin ya. Nama lainnya apa ya? Psikologi dan ada yang untuk biologi. Psikologi nopo? Iya biologis ya. Nah yang keempat ini itu adalah kaitannya dengan kebutuhan secara psikologi yang harus dipenuhi. Bertahan hidup, anak itu butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima.
Contohnya anak itu butuh diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Mandiri. Kemudian ada kebebasan di mana anak itu memiliki dasar untuk bebas untuk menjalankan keinginannya sendiri. Sedangkan kesenangan adalah anak itu butuh akan rasa senang melakukan hal-hal yang dia inginkan. Contohnya bermain, humor, antusiasme, tertawa. Makanya tidak heran ketika melihat anak-anak di dalam kelas bermain, karena dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu senang untuk melakukan hal. Ibu, contohnya begini, ada kasus ketika anak merebut jajannya kancane. Setelah merebut jajannya kancane, ketika ditanya, apa alasan kamu melakukan hal itu? Terus jawabannya, karena tadi pagi saya tidak makan, Bu. Makanya saya meminta jajan sama temennya. Nah, berarti dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Jawabannya berbeda lagi. Ternyata saya senang, Bu, kalau dikejar-kejar sama perempuan itu loh, Bu, kayak gitu. Oh, ternyata dia sedang ini kesenangan seperti itu. Kemudian kalau penguasaan kaitannya dengan seseorang itu kepengen dia diakui, kemampuan dia itu diakui. Makanya ketika ada tugas, siapa yang mau maju, kan semuanya hampir langsung kayak gitu. Makanya di situ anak berusaha menunjukkan bahwa dia itu ingin memenuhi kebutuhan dasar penguasaannya. Terus ketika ada anak lagi ditanya, kenapa sih kamu di dalam kelas ngobrol terus? Jawabannya, bosan Bu Guru. Bosan Bu Guru berarti dia sedang membutuhkan kebebasan. Artinya semua perilaku anak itu didasari atas kebutuhan dasarnya masing-masing. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Perilaku manusia ada 3 motivasi kita dalam berperilaku. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini yang di atas masuk ke dalam motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini masuk ke dalam motivasi intrinsik. Contohnya, Bapak Ibu guru datang tiap pagi ke sekolah, itu motivasinya apa? Ekstrinsik, kayak apakah motivasi agar tidak mendapatkan teguran, ataukah ada motivasi untuk mendapatkan penghargaan menjadi guru yang teladan, ataukah memang kesadaran diri bahwa saya memang ingin menjadi contoh anak didiknya. Kira-kira dari 3 ini mana motivasi yang muncul? Jika Bapak Ibu guru datang pagi-pagi menghindari teguran dari atasan, menghindari rasa tidak nyaman, isin pakume, ya berarti motivasi yang muncul adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau misalnya datang terlambat karena di sekolah kita ada penghargaan guru teladan kayak gitu dari Bapak Kepala Sekolah, maka motivasi yang muncul adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Harapannya perilaku kita didasari atas motivasi yang ada pada diri kita sendiri, atas kesadaran diri sendiri. Oh iya, kalau saya berangkat siang nanti dilihat anak-anak, jadinya anak-anak meniru seperti itu. Selanjutnya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini
tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik kan jelas sekali, misalnya push up, lari. Tapi yang seringkali tidak kita sadari adalah ketika kita memberikan hukuman secara psikis dengan ucapan yang menghakimi peserta didik. Gimana sih kamu gini aja tidak bisa? Nah, itu juga masuk ke dalam hukuman secara psikis. Selanjutnya, konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Adanya papan peraturan sekolah itu kan ketika anak tidak memakai topi, terus akhirnya kita suruh berdiri sendiri di sebelah kanan, sebelah sini. Itu kan atas adanya konsekuensi. Berarti awal mulanya sudah ada peraturan. Jika kamu seperti ini, konsekuensinya ini. Selanjutnya kalau restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengarahkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, ini yang diharapkan nanti kita sebagai seorang pendidik dalam memecahkan masalah, kita bisa menggunakan restitusi antara siswa dengan gurunya menang, tidak ada yang dikalahkan dan tidak memunculkan masalah baru. Dari segitiga restitusi ini, proses penyelesaian masalah kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru yang sering kita lakukan setiap hari. Yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah sebagai seorang teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira selama ini yang Bapak Ibu lakukan, posisi kontrol mana yang dijalankan ketika anak itu berbuat kesalahan? Di antara 5 ini, kalau saya sendiri dulu sering sekali memberikan hukuman. 2 posisi kontrol ini sering sekali saya terapkan. Yang pertama adalah memberikan hukuman, misalnya karena kamu tidak mengerjakan tugas, silakan kamu mengerjakan tugas di luar. Itu kan proses. Itu kan berarti posisi kita sebagai penghukum karena memberikan hukuman. Atau membuat rasa bersalah. Contohnya, ayo dong, nanti kalau kamu tidak pakai topi, bu guru yang disalahkan sama bapak kepala sekolah. Kamu tidak kasihan sama bu guru. Itu masuk ke dalam posisi membuat rasa bersalah. Ini penjelasannya. Kalau penghukum terkait dengan baik hukuman verbal maupun hukuman fisik tadi. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Baik penghukum dan pembuat rasa bersalah ini masuk ke dalam perilaku kontrol yang negatif, di mana hasilnya ketika kita menerapkan 2 posisi ini adalah menciptakan peserta didik dengan identitas yang gagal. Motivasinya yang muncul ketika anak melakukan kesalahan terus baik adalah motivasi eksternal. Agar saya tidak dihukum bu guru, maka saya tugasnya harus dikerjakan di rumah. Agar saya tidak disalahkan sama bu guru, saya harus berperilaku yang baik. Itu kan berarti motivasi secara eksternal. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Teman dulu di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jika kita menerapkan posisi sebagai teman, berdampaknya bisa positif atau bisa negatif. Misalnya ketika anak bermasalah, nanti wis bu guru yang menyelesaikan. Itu kan teman. Tapi dampaknya berarti ke dampak yang negatif karena tidak diajarkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebagai pemantau, di mana guru memantau dan mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Berarti kalau di posisi pemantau ini awalnya sudah ada aturan-aturan. Ketika anak melanggar aturan itu, berarti tugasnya pemantau ini hanya mengingatkan. Ayo kamu tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa ya? Mengerjakan tugas di luar, Bu. Ya udah, berarti sekarang silakan keluar mengerjakan tugas di luar. Nah itu berarti sebagai pemantau. Sebelumnya sudah ada aturan dan konsekuensi yang disepakati secara bersama. Ini masuk ke dalam perilaku kontrol positif. Dampaknya pada anak adalah menciptakan peserta didik yang berhasil dan mempunyai identitas yang baik, tetapi masih motivasi yang muncul pada anak adalah motivasi secara ekstrinsik. Yang diharapkan adalah kita sebagai guru memiliki posisi sebagai manajer, di mana posisi manajer ini guru dan murid berbuat sesuatu secara bersama-sama, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer pada dirinya sendiri. Dampaknya ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer adalah siswa memiliki identitas yang berhasil dan sukses, dan motivasi yang muncul adalah motivasi intrinsik yang ada pada diri siswa. Nih, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Hormat pada bendera selama 1 jam ketika anak bersalah. Ini berarti dia berada di posisi kontrol sebagai menghukum. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ya, kalau ada kata kamu mengecewakan ibu sekali, itu kan berarti anak merasa, ya Allah, saya begini banget. Itu berarti membuat rasa bersalah. Selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu berarti posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Selanjutnya, kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya untuk operasi dan jangan diulang lagi. Itu sebagai pemantau. Yang terakhir, sebagai manajer, ini yang dilakukan. Apakah kamu tahu kesalahannya kamu? Tahu Bu, saya tidak memakai atribut misalnya. Terus kira-kira dari permasalahan yang kamu hadapi solusinya apa ya? Jadi anak dituntut untuk menemukan solusinya sendiri, sehingga menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Video skip aja. Kira-kira ini posisi kontrol apa Bu? Buat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, membuat rasa bersalah, jadi bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa mau ya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, teman, atau pemantau. Ini hukuman Bu. Ini hukuman secara psikolog atau secara verbal. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, karena ada peraturan dulu, terus ada konsekuensi. Peraturannya berarti di sini kan harus mengerjakan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas berarti tidak mendapatkan nilai. Akan Bu. Terakhir 2 slide terakhir adalah keyakinan kelas. Enggak, setelah keyakinan kan ada segitiga gitu sih. Karena ada 6 sub, ini baru 5 berarti 2 sub lagi. Keyakinan kelas itu sih yang lagi boomingnya di sosmed, di bumi Jawa, dimanapun
digembar-gemborkan adanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Selama ini kita buatnya kan peraturan kelas, tapi ternyata itu bukan sesuatu yang benar, tapi diubah ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa. Kalau berbicara tentang peraturan, selama ini peraturan SD, tata tertib sekolah itu kan masuk dalam peraturan. Apakah prosesnya melibatkan siswa, melibatkan guru? Kan tidak. Tahu-tahu ada peraturan ditempel seperti itu. Tapi kalau di keyakinan kelas ini, siswa dituntut terlibat dalam proses pembuatannya. Jadi bukan langsung guru negawe keyakinan kelas terus ditempel, enggak, tapi siswa dilibatkan biar tahu kenapa saya memiliki keyakinan kelas disiplin, kenapa saya memiliki keyakinan kelas untuk berperilaku baik kepada orang lain dan seterusnya. Keyakinan kelas melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan. Mereka merasa memiliki tanggung jawab karena dilibatkan, berarti kan oh iya, berarti saya harus berperilaku sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Karena merasa dilibatkan, berarti mereka akan bertanggung jawab dan lebih termotivasi untuk mengikuti aturan yang mereka buat atau mereka ciptakan. Aturannya digawe dewek ya, akhirnya punya motivasi untuk melaksanakannya. Keyakinan kelas lebih fokus pada nilai-nilai positif yang ingin ditanamkan seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan kerjasama. Ini mendorong siswa untuk berperilaku baik secara intrinsik, bukan karena takut akan hukuman. Keyakinan kelas dibahas dan dipahami bersama sehingga siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alasan dibalik aturan. Hal ini membantu internalisasi nilai-nilai positif. Selama ini keyakinan kelas biasanya menggunakan kalimat yang negatif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Dilarang. Ya, dilarang membuang sampah sembarangan, Bu, kayak gitu kan. Ketika kita membuat keyakinan kelas di kelas kan, anak disuruh, ayo kita buat 10 peraturan yang ada di kelas kita. Kadang anak menuliskan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan makan di dalam kelas, tidak boleh berisik di dalam kelas. Usahakan di dalam membuat keyakinan kelas ini kita menggunakan kalimat-kalimat yang bernada positif. Ketika jangan membuang sampah sembarangan, berarti diubah ke membuang sampah pada tempatnya. Dilarang menjaga kebersihan kan bisa. Selanjutnya kalau dilarang berisik, berarti misalnya kita ubah ke dalam tertib di dalam kelas. Tapi yang ditulis di papan itu bukan poin itunya. Poin tadi membuang sampah pada tempatnya bukan. Yang ditulis adalah nilai-nilai positifnya. Jadi nanti yang ditanamkan ke anak, misalnya nilai positifnya bertanggung jawab. Jadi dijabarkan lagi bertanggung jawab itu yang bagaimana sih? Misalnya mengerjakan tugas. Jadi ketika anak tidak mengerjakan tugas, kamu sedang melanggar nilai keyakinan kelas yang mana? Yang bertanggung jawab, Bu, oh iya, karena kamu tidak mengerjakan tugas. Jadi dari masing-masing nilai positif itu bisa kita jabarkan ke berbagai hal. Kesimpulannya, meskipun peraturan kelas tetap penting, keyakinan kelas memberikan manfaat lebih dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memotivasi siswa untuk berperilaku lebih baik. Ini ketika membentuk keyakinan kelas, satu, bersifat abstrak dulu, kan menampung semua pendapat siswa. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang lebih positif. Kita mengubah secara bersama-sama dari kalimat negatif menjadi kalimat yang bernada positif. Jangan terlalu banyak, sedikit tapi ngena. Bertanggung jawab dan disiplin pun nggak masalah. Tapi kan nanti menjabar bertanggung jawab pun banyak, disiplin juga kan jawabannya banyak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan.
Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini kalau membuat keyakinan sekolah, semua warga bisa dilibatkan. Tapi antara keyakinan sekolah dengan keyakinan kelas harusnya sinkron, nyambung. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Yang menjadi keyakinan sekolah, kelas diterapkan juga untuk menjadi keyakinan sekolah. Nah, yang terakhir kita belajar tentang segitiga restitusi. Baru dengar atau sudah pernah dengar, Bu? Baru dengar atau pernah dengar? Pernah dengar di PNM kayaknya ada kok ya, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam prosesnya, segitiga restitusi ini ada 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini dipraktekkan ketika anak mendapatkan sebuah permasalahan untuk mencari solusi tanpa menjadikan permasalahan lagi. Selama ini yang kita hadapi ketika anak siswa itu mendapatkan masalah, berperilaku tidak sesuai yang kita inginkan, kan hukuman. Ketika anak dihukum terus lapor ke orang tuanya tidak terima, akhirnya kan menjadikan masalah baru lagi. Dan di segitiga restitusi ini tidak seperti itu. Makanya anak diajak untuk mencari solusinya sendiri. Ketika dia menghadapi masalah, anak diminta untuk merefleksikan kenapa saya seperti ini, baiknya bagaimana, dengan tahapan-tahapan seperti ini. Oh iya, segitiga restitusi ini terjadi dialog antara guru dengan murid, di mana tujuan akhirnya adalah murid itu bisa mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika siswa punya kesalahan, jangan terus malah kamu salah, tidak, tapi bahwa kita sadar betul bahwa kita manusia biasa, membuat kesalahan itu wajar, tapi ya masa mau seperti itu terus kayak gitu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi di sini Ibu mau mencari solusi bersama atas permasalahan ini. Lalu kamu berhak merasa seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa segala perilaku anak itu didasari atas kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Kamu pasti kalimat yang bisa digunakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu kan? Iya Bu, karena saya lapar. Oh berarti kan kita punya tahu, dia ternyata kebutuhannya yang ingin dipenuhi adalah bertahan hidup. Iya Bu, karena saya senang melihat muka teman-teman saya pada teriak-teriak memanggil saya Bu. Oh iya Bu, saya lucu saja sih Bu lihat teman-teman saya seperti itu. Jadi setiap jawaban anak itu bisa mengindikasi kebutuhan mana yang ingin mereka penuhi. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu
sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di tahap menanyakan keyakinan ini kita kembalikan ke kesepakatan keyakinan kelas yang kita buat. Kalau kita sudah pernah membuatnya, apa keyakinan kelas kita ya? Keyakinan kelas kita yang mana yang sedang kamu langgar? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Kita kembalikan lagi. Dan di menanyakan keyakinan ini kita juga dituntut untuk membimbing anak mencari solusi atas permasalahannya dia. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai awal atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sebentar, sebelum ditutup saya pengen Bapak Ibu Guru melihat satu video tadi yang terlewat terkait dengan posisi kontrol kita. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya tadi kan yang dilakukan bu gurunya Naren
Dia memberikan hukuman tidak hanya secara fisik, tetapi juga melakukan hukuman secara verbal dengan mengatakan malas kamu lagi. Makanya ketika mengatakan seperti itu, anak besoknya tidak akan terlambat. Misalnya gurunya posisinya sebagai penghukum, besok lagi dia tidak terlambat. Tujuannya apa? Biar dia tidak dihukum lagi keliling lapangan, tidak dimarahi lagi sama gurunya. Seperti itu. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ekspresinya kan beda, lebih lembut. Kamu Tapi senang ya bikin ibu susah ya? bukan posisi kontrol yang baik. Terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat merasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kayaknya kalau manggil Naren dengan itu yang sama. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Pertama tuh ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Duplikat sih, duplikat. Iya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi posisi
dari video yang kita lihat tadi, harapannya kita sebagai pendidik adalah berada di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dimana ketika kita menjadi seorang manajer berarti kita menyiapkan murid kita untuk mandiri dan bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Kalau Bapak Ibu tadi mengamati dengan seksama, yang dilakukan oleh Ibu Guru Naren itu sudah di tahap yang mana, Bu? Iya, ada di bagian menanyakan keyakinan. Apakah ada di tahap menstabilkan identitas juga? Atau validasi tindakan yang salah? Yang awal-awal ketika Bu Gurunya Naren menjelaskan jam sekolah masuk jam 7 Naren. Mau berangkat jam berapa? Sekarang sudah jam 7.20, itu artinya kamu terlambat. Berarti dia sudah berada di tahap tetap memfasilitasi tindakan yang salah. Tetapi di awal ketika menstabilkan identitas kan raut mukanya Bu Gurunya adalah raut muka yang bersahabat, tidak menghakimi. Jadi yang kita lihat di akhir sebagai manajer berarti Bapak Ibu Guru Naren sudah menerapkan segitiga restitusi, di mana dia menstabilkan identitasnya anak dulu, terus validasi tindakan yang salah, tetap perbuatan salahnya tetap harus divalidasi, tidak dibenarkan, tapi dengan cara-cara yang lebih baik kalimatnya, terus menanyakan keyakinan yang disepakati secara bersama. Di menanyakan keyakinan itu dituntut untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Sebelum ditutup, barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tanya Om. Ya, semoga menjadi motivasi Bapak Ibu untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Setidaknya motivasinya jangan motivasi eksternal untuk bisa A, untuk bisa B, untuk bisa C, tapi setidaknya ilmu yang kita dapat itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kata PPK-nya saya itu, jangan ada iming-iming untuk A, B, C, tapi setidaknya saya bisa menerapkan kepada murid saya, terutama di kelas saya sendiri, seperti itu. Materinya sangat bagus yang sudah saya ikuti dari modul 1, baru modul 1 saja itu membuka kesadaran saya karena terus berefleksi yang saya sudah lakukan, oh ternyata salah, oh ternyata ini tidak baik, oh ternyata saya melakukan ini. Monggo semoga bisa menjadikan motivasi bersama untuk ikut dalam program pendidikan guru penggerak. Untuk menutup kegiatan siang hari ini saya ingin berpantun lagi, pantunnya masih pantun yang lama. Burung cendrawasih, burung cantik, burung cendrawasih, cari sarangnya di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih banyak. Apabila sesuatunya, mohon maaf apabila selama menjelaskan tidak mudah, tidak jelas. Itu bagian proses saya dalam melakukan pendidikan program guru penggerak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat? Semangat. Kalau semangat coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik,
bisa sehat kembali untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Hari ini Bu Guru ingin membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Belum? Belum apa sudah? Ada yang belum, ada yang sudah. Ada yang pernah dengan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas yang seperti apa? Tidak boleh memakan. Itu contohnya peraturan kelas. Nah, yang kita buat hari ini adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Biar diyakini. Kalau kita yakin berarti akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Nanti Bu Guru minta kalian menuliskan pada pocket yang akan Bu Guru bagi. Contohnya seperti apa? Misalnya Mas Hanif kepengin kelasnya bersih, berarti menjaga kebersihan. Bisa ya? Bisa. Kan setiap siswa kalian pasti memiliki keinginan mau memiliki kelas yang seperti apa. Nanti dari masing-masing jawaban akan Bu Guru kumpulkan untuk kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang Bu Guru membagikan kertas pocket-nya. Tugasmu apa? Menuliskan satu peraturan atau keinginan yang ingin diwujudkan di kelas 4 ini. Bisa dipahami? Bisa. Kertas yang seperti apa? Nanti kalau sudah, Ibu minta kalian menempelkan di kertas putih yang ada di papan tulis depan. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu.
sudah kalian buat. Nanti jika ada yang sama akan guru kelompokkan. Yuk duduk. Sudah tahu belum? Sudah? Ayo ada berapa lagi? Yang pertama, keinginan saya ingin kelasnya bersih. Peraturannya yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan dan harus piket kelas. Yang selanjutnya tidak ribut, bersih. Ketua kelas harus memimpin semua siswa di saat pelajaran. Ketua kelas tidak boleh ikut main. Kelas 4 menjadi bersih dan damai. Kalau di laci ada sampah, diambil dan dibuang di tong sampah. Berarti ini sama dengan ini. Intinya adalah menjaga kebersihan. Kemudian tidak boleh makan di kelas dan nggak boleh keluar toilet 3 kali. Keinginan saya di kelas 4 adalah saya ingin kelasnya bersih dan rapi. Ini masuk ke dalam kebersihan juga. Selanjutnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kesepakatan kelas yang diperoleh. 1, ada kata kepengen kelasnya bersih. Berarti apa intinya? Tidak membuang sampah sembarangan. Kepengennya seperti itu. Piket kelas. Karena di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata yang bernada negatif, mari kita ubah dulu. Di sini ada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimatnya diubah seperti apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan bernada negatif. Kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya, membuang sampah di tempatnya. Kemudian membuat kelas ini menjadi sangat bersih dan kelas menjadi ramai. Ini Ibu simpulkan bahwa yang pertama di kesepakatan kelas ini adalah menjaga kebersihan. Setuju? Setuju.
Nilai kebaikan universal yang mana? Menjaga kebersihan. Tanggung jawab atau disiplin? Tanggung jawab. Berarti Bu Guru kepengen anak-anaknya Bu Guru memiliki nilai keyakinan bahwa kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa? Kebersihan. Contoh perilakunya yang bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Jika ada sampah diambil. Melaksanakan piket kelas dengan sebaik-baiknya. Bisa? Bisa. Setuju? Sepakat? Selanjutnya yang kedua, tidak ribut. Tidak boleh keluar kelas ketika jam pelajaran lebih dari 5 kali. Apa ini? Tidak ribut. Kalimat yang lebih positif apa? Tidak boleh ribut. Loh, sama saja tidak boleh. Kalimat yang positif itu jangan menggunakan kata tidak menggunakan kata jangan. Tidak boleh ribut, positifnya apa? Tertib saat di kelas bisa. Apalagi? Menjaga Bersihan. kerukunan, kenyamanan. Mau ambil tertib di kelas atau menjaga kerukunan, kenyamanan? Menjaga kerukunan dan kenyamanan. Apa tertib di kelas? Ya, Bu Guru ambil tertib di kelas. Contohnya tertib di kelas gimana tadi? Tidak ribut, tidak main sendiri, tidak bolak-balik ke kamar mandi. Bisa ya? Bisa. Nilai kebajikannya apa? Karena kita tertib, tidak ribut, berarti menghargai toleransi. Ya, kita ambil bisa. Suaranya hilang. Lalu yang ketiga, tidak boleh makan di dalam kelas. Ini masih kalimat negatif. Positifnya apa? Sebaiknya memakan. Sebaiknya makan di luar kelas. Berarti di sini adalah makan di mana? Di luar kelas. Setuju? Setuju. Yang diajarkan adalah apa? Disiplin. Bisa. Kita harus disiplin. Selanjutnya, tidak membuli kepada sesama teman. Kalimat positifnya yang bagaimana? Saling menyayangi dan menghormati. Nilai kebajikannya apa? Tadi menyayangi dan menghormati. Toleransi. Bisa. Selanjutnya, tidak boleh bermain sendiri saat pembelajaran. Mendengarkan guru ketika menjelaskan. Ini masuk ke sini atau tidak? Masuk tertib di dalam kelas atau tidak? Masuk ya. Berarti
Poin tidak boleh main sendiri, mendengarkan kepada guru, berarti masuk di poin tertib di kelas. Selanjutnya, harus memakai topi saat upacara, memakai seragam sekolah sesuai harinya, harus menggunakan topi saat upacara. Ini apa ini berarti? Mematuhi aturan. Aturan atau tata tertib? Mematuhi aturan. tata tertib. Nilai kebaikannya apa kira-kira? Disiplin. Jadi ada berapa kesepakatan kelas yang sudah dibuat? 5. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, Tertib di sekolah. tertib di kelas. Yang ketiga, Makan di luar kelas. makan harus di luar kelas. Yang keempat, Saling menghargai dan menghormati. saling menyayangi dan menghormati. Yang kelima, Membantu mematuhi tata tertib sekolah. Dengan keyakinannya adalah kita sebagai murid kelas 4 harus bertanggung jawab. harus menghargai atau toleransi dan juga harus Disiplin. bisa diyakini. Bisa. Sepakat tidak? Sepakat. Sekarang Bu Guru tanya, kalau ada yang tidak mengerjakan PR, berarti dia melanggar poin yang mana di antara menjaga kebersihan, tertib di kelas, makan di luar, saling menyayangi, menghormati tata tertib. Dia tidak bertanggung jawab. Ya, apakah itu sesuai dengan keyakinan kita? Kalau ada orang yang tidak bertanggung jawab sesuai keyakinan kita atau tidak? Tidak. Berarti harapannya Bu Guru setelah keyakinan kelas ini dibuat, kamu bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tahu yakin? Tahu. Kalau kita yakin berarti harus dilaksanakan. Mulai hari ini kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang disiplin, menjadi pribadi yang menghormati dan menghargai orang lain atau toleransi. Sudah? Sepakat? Sebagai bukti kalian semua sepakat, Bu Guru minta satu-satu, tidak rebutukan ya, satu-satu untuk menandatangani kesepakatan kelas kita. Satu-satu. Bisa satu-satu? Dimulai dari Mas Arif terlebih dahulu. Gimana menandatangannya, Bu? Boleh di sini, yang bisa dibuat di tanda tangan. Oke? Mari silakan. Satu-satu. Yuk dilanjutkan berikutnya. Selanjutnya.
Sudah semua? Sekarang kalau sudah semua, Ibu ulangi lagi. Ada 5 kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Yakin berarti kita harus mempraktekkan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan, yang kedua tertib di dalam kelas, yang ketiga makan di luar kelas, yang keempat saling menyayangi dan menghormati, dan yang terakhir adalah mematuhi tata tertib sekolah dengan nilai kebajikan yang harus kita yakini. Yang pertama adalah bertanggung jawab, menghormati, disiplin, dan toleransi. Sudah? Yakin? Bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya? Kalau bisa, kegiatan kesepakatan kelas kita hari ini selesai. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain.